semuanya, selamat datang di channel aku. Di video kali ini aku bakal ngebahas tentang siklus akuntansi dari awal sampai akhir. Karena materi ini cukup panjang, aku bagi jadi 3 part ya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune sampai selesai ya. Kita udah sampai di video terakhir, yaitu siklus akuntansi part 3 mengenai laporan laba rugi, perubahan modal, neraca, jalan penutup, dan neraca saldo setelah penutupan. Yuk kita mulai. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam bagian 3 laporan keuangan. Yang pertama adalah income statement. Income statement ini merupakan laporan laba rugi berisi atas pendapatan atau income, cost of goods sold atau harga pokok penjualan, dan expense atau beban. Yang dimana income itu terdiri atas sales yang berjumlah 743.290.000 dan sales diskon yang mengurangi pendapatan sebesar 7.730.000 dan sales return juga mengurang pendapatan kita sebesar 9.600.000 dan pendapatan bunga kita 10.700.000 dan freight collected atau beban angkut penjualan kita dapat 305. Jadi pendapatan bersih kita adalah 736.965.000 rupiah. Nah, jadi buat yang nanya, income statement ini laporannya kita dapat dari mana? Nah, ini angka-angka ini kita dapat tuh dari worksheet bagian income statement. Kita hanya salin-salin doang, nggak perlu mikir yang banyak banget. Nah, terus nanti yang pendapatan bersih ini dikurang sama harga pokok penjualan kita, yaitu 396.150.000, yang dimana kita mendapat laba kotor yaitu 340.815.000 rupiah. Nah, untuk beban bisa dilihat ya, segini nominalnya masing-masing beban tersebut, yang dimana ini juga kita dapat dari worksheet bagian income statement. Yang kemudian jumlah dari beban kita adalah 190.526.200 rupiah. Nah, setelah itu untuk kita mendapatkan laba bersih, kita harus mengurangi 340.815.000 ini dikurang dengan 190.526.200. Nah, dapatlah laba bersihnya tuh 150.288.800. Nah, laba bersih ini juga harus sama loh dengan worksheet ini. Angkanya bagian ini harus sama. Nah, kita lanjut ya. Yang kedua yaitu capital statement atau laporan perubahan modal. Jadi untuk laporan perubahan modal ini kita hanya memerlukan saldo modal awal, profit atau loss-nya kita, dan prive. Nah, ini equity kita untuk tanggal 1 Desember 2024 adalah 500 juta rupiah dan profit kita 150.288.000 dan withdrawing berkurang 50 juta. Nah, untuk mencari kenaikan equity atau tidaknya, kan kita tadi tuh laba ya. Jadi itu merupakan penambahan buat equity kita, yaitu penambahan buat modal usaha kita. Jadi untuk itu kita harus mengurangi dulu dengan prive, karena kan prive mengurangi modal kita. Jadi 150.288.800 dikurang 50 juta sama dengan 100.288.800. Kenaikan equity namanya karena kita mengalami laba pada perusahaan ini. Kemudian, untuk mengetahui equity kita pada tanggal 31 Desember 2024, yaitu tepatnya pada akhir periode 2024 ini, dengan menjumlahkan equity awal ditambah dengan berapa sih kenaikan equity kita tadi. Nah, dapatlah equity akhir kita yaitu 60.600.288.800. Nah, itu untuk capital statement. Dan yang ketiga adalah balance sheet atau neraca. Nah, neraca ini kita juga menyalin-nyalin aja nih dari worksheet. Yang kita salin itu hanya akun 1, 2, dan 3. Namun kali ini di balance sheet ini harus dipisah-pisah mana yang current asset, fixed asset, current liability, dan long term liability and equity. Kemudian yang dimana
Current asset terdiri atas petty cash, cash in bank, account receivable, allowance for doubtful debt, merchandise inventory, store supplies, prepaid rent, dan fed in. Nominal-nominal ini harus dijumlahkan yang menghasilkan nanti total asetnya kita tuh berapa. Ada dari fixed asset yang terdiri atas land, building, accumulated depreciation building, equipment, accumulated depreciation equipment. Yang dimana misalkan suatu akun itu kontra dengan akun induknya, berarti itu akan mengurangi aset, mengurangi nominalnya. Jadi yang 218 juta ditambah 145 juta dikurang 45 juta karena dia terletak di kredit, karena dia bertentangan dengan akun induknya yaitu building, makanya dikurang. Terus ditambah 50 juta, terus dikurang 11.800.000. Nah, jadi segitu dapat untuk amount aset yaitu 746.450.420 rupiah. Nah, selanjutnya liability dan equity atau utang dan modalnya. Liability itu terdiri atas current liability atau utang jangka pendek dan long term liability atau utang jangka panjang. Current liability terdiri atas account payable, accrued expense, fed out. Jadi jumlah untuk current liability adalah 31.601.620. Terus untuk long term liability atau utang jangka panjang dari Bank BCA Bukit Tinggi Loan yaitu sebesar Rp114.600.000. Untuk equity yang diambil tadi adalah dari equity akhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar 600.288.800. Jadi total utang dan modal kita adalah Rp746.490.420. Jumlah amount liability harus sama dengan jumlah amount assets. Jadi, teman-teman, untuk laporan income statement, capital statement, balance sheet, itu kita tinggal menyalin doang nih dari worksheet ini. Ini merupakan bagian-bagian akhir dari laporan keuangan yang ada di akuntansi yang lumayan gampang ya, teman-teman. Nah, setelah kita membuat laporan keuangan, langkah selanjutnya kita di akhir periode yaitu membuat closing journal atau jurnal penutup. Yang dimana jurnal penutup ini digunakan perusahaan untuk memindahkan saldo akun sementara seperti pendapatan, beban, dan laba, dan juga prive ke akun laba ditahan pada akhir periode akuntansi. Tujuannya adalah agar akun-akun sementara menjadi nol pada awal periode akuntansi berikutnya. Jadi kayak yang sifatnya tuh sementara, pendapatan nih contohnya. Kan pendapatan tuh diakui hanya satu periode itu doang. Gak mungkin dong pendapatan yang tahun ini kita akui lagi di tahun berikutnya, kan gak mungkin. Jadi makanya hal-hal yang kayak gitu harus tutup di satu periode aja. Nah, jadi kita tutup yaitu sales yang saldo awalnya di kredit kita tutup menjadi debit sebesar Rp743.290.000. Begitu seterusnya bagi setiap pendapatan. Apabila hal tersebut berhubungan dengan pendapatan yang awalnya di kredit dipindahkan ke debit untuk menutup akun tersebut. Jadi untuk sales diskon dan sales return, saldo normal akunnya kan di debit. Jadi karena beban tuh buat kita karena diskon dan retur. Nah, jadi untuk menutup beban itu dari debit kita letakkan kredit untuk menolkannya. Jadi untuk itu income summary sebagai akun yang digunakan untuk penutup dari pendapatan yaitu ikhtisar laba rugi atau laba ditahan. Jumlahnya Rp736.965.000. Jadi untuk menutup pendapatannya tuh dan menutup setiap akun-akun di jurnal penutup itu hanya kebalikan atau tempat yang berlawanan. Misalkan nih pendapatan kan saldo normalnya kan di kredit. Nah, terus misalkan di jurnal penutup letakkan di debit gitu.
Nah, selanjutnya kita lanjut ke penutupan untuk beban. Karena beban juga termasuk akun sementara atau akun yang hanya berlaku pada satu periode itu saja, makanya kita tutup. Nah, kita tutup untuk beban itu kita tutup ke saldonya ke sebelah kredit. Karena saldo normal beban kan debit, makanya kita buat hal yang berlawanan untuk menolkannya, yaitu membuat saldonya di sebelah kredit. Dengan jurnal seperti berikut. Income summary-nya atau ikhtisar laba ruginya di debit dan beban-bebannya terletak di kredit. Dan berikutnya, harga pokok penjualan juga kita tutup loh di perusahaan dagang ini, karena sama halnya dengan pendapatan dan beban, karena ini juga termasuk akun sementara. Cost of goods sold yang saldo normalnya di debit, kita letakkan di sebelah kredit untuk menolkannya. Dan untuk lawannya kita buat nama akun di description-nya, kita buat income summary atau ikhtisar laba rugi di debit sebesar Rp396.150.000. Nah, ini merupakan jurnal penutup untuk privé, yang dimana privé itu juga harus kita tutup. Drawing atau privé kita tutup di sebelah kredit, karena saldo normalnya tuh kan di debit. Pasangan nama akunnya dari drawing ini jurnal penutup yaitu equity, karena drawing itu kan mengurangi equity, makanya terletaknya tuh di debit, karena drawing itu mengurangi equity. Nah, selanjutnya kan kita tadi itu laba. Nah, laba itu juga harus tutup, kan nggak mungkin dong laba tahun sekarang kita umbar-umbar lagi atau kita buat lagi di laporan tahun berikutnya, kan nggak mungkin. Nah, jadi kita harus tutup lagi. Gimana? Equity kita, kalau kita laba, berarti equity kita nambah dong. Jadi kalau nambah equity kita 150.288.800. Ini yang dibuat adalah angka berapa kita laba. Dan pasangan akunnya adalah income summary atau ikhtisar laba rugi. Nah, kalau buat jangannya, kalau misalkan kita rugi gimana? Nah, jadi equity kita tuh berkurang. Equity kita tuh terletak di debit. Jadi segitu ya untuk jurnal penutup. Nah, setelah kita membuat jurnal penutup ini, nanti kita juga akan posting lagi nih jurnal penutup ini ke buku besar. Nah, ini ada berapa contoh buku besar yang nominalnya tuh udah 0. Yang seperti pendapatan nih. Yang income summary tadi kan ikhtisar laba rugi. Nah, udah 0. Nah, sales kan pendapatan. Nah, udah 0 juga nominalnya. Karena kita sudah melakukan jurnal penutup. Jadi, setelah melakukan jurnal penutup, kita harus mempostingnya dulu ke buku besar umum agar kita tahu nanti berapa saldo neraca kita di akhir periode. Nah, setelah kita melakukan postingan dari jurnal penutup ke buku besar tadi, kita tersisa akun-akunnya terdiri dari akun 1, 2, dan 3. Jadi kita itu mendapatkan neraca baru, yaitu yang dinamakan dengan post-closing trial balance atau neraca saldo setelah penutupan. Nah, ini merupakan tahap akhir dari membuat laporan keuangan yang ada di siklus akuntansi kita. Nah, ini merupakan saldo-saldonya yang sesuai dengan buku besar ini. Kita hanya posting aja, ya. Nah, mulai dari petty cash, cash in bank, account receivable, allowance for doubtful debt, merchandise inventory, stock supplies, account payable, fade out, bank BCA Bukit Tinggi Loan, Lux Beauty Equity, yang merupakan modal kita. Nah, jadi untuk neraca saldo setelah penutupan ini merupakan sisa-sisa dari buku besar yang setelah kita melakukan penutupan dari jurnal penutup itu. Jadi jumlahnya Rp807.718.620.000. Jadi trial balance yang terakhir ini akan kita gunakan lagi di periode berikutnya. Nah, selesai ya teman-teman untuk neraca saldo setelah penutupannya. Oke, itu dia seluruh pembahasan tentang siklus akuntansi. Semoga video ini bermanfaat dan bisa membantu kalian yang lagi belajar akuntansi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya nggak ketinggalan video lainnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye!